Halo semuanya, selamat kembali lagi pada biasa dengan Farhan Arfian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih secara lengkap dan mendalam mengenai analisis platform DeFi. Nah, atau Decentralized Finance ya. Nah, DeFi ini adalah salah satu inovasi terbesar dalam blockchain yang menawarkan layanan finansial tanpa perantara, terbuka, transparan, dan dapat diakses oleh siapa saja. Nah, selama sekitar 20 menit ke depan. Nah, ini sekitar 20 menit atau 18 lah ya. Nah, kita akan bahas tentang apa itu DeFi, nah bagaimana cara kerjanya, jenis-jenis layanannya, sampai bagaimana nih cara menganalisis apakah satu platform DeFi aman dan layak digunakan ya teman-teman. Nah, oke, pertama apa itu DeFi? Nah, DeFi atau Decentralized Finance ini adalah ekosistem layanan keuangan berbasis blockchain, nah, yang tidak memerlukan lembaga perantara seperti bank atau institusi finansial. Nah, jika di dunia tradisional kita membutuhkan perbankan untuk menyimpan uang, meminjam dana, atau melakukan transfer, maka di DeFi semua proses itu dilakukan oleh smart contract, nah, yaitu program otomatis yang berjalan di blockchain. Ya. Nah, berapa konsep penting dalam DeFi? Nah, itu ada 4. Yang pertama itu ada non custodial, artinya pengguna memegang penuh aset mereka melalui wallet pribadi. Nah, kedua itu ada permissionless. Nah, semua orang bisa mengakses tanpa persetujuan pihak tertentu. Ketiga, transparan. Nah, itu seluruh aktivitas dapat ditelusuri langsung di jaringan blockchain. Nah, keempat adalah programmable. Nah, itu berbagai layanan di finansial bisa diotomasi. Nah, DeFi hadir untuk menciptakan sistem finansial yang lebih terbuka, murah, dan bisa diakses siapa saja. Nah, termasuk masyarakat yang tidak memiliki akses bank ya. Terus dari segi evaluasi dan perkembangan DeFi ini, nah DeFi ini mulai booming pada tahun 2020 ketika muncul istilah DeFi Summer. Nah, perkembangannya dipicu oleh hadirnya stablecoin seperti USDC dan DAI. Nah, terus munculnya protokol lending seperti Compound ya. Terus kemudahan membuat smart kontrak di Ethereum, terus fenomena yield farming dan liquidity mining. Nah, di tahun-tahun berikutnya, berbagai blockchain lain seperti BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche, dan Arbitrum juga mulai membangun ekosistem DeFi masing-masing. Hingga saat ini, DeFi telah berkembang menjadi sebuah industri yang mengelola miliaran dolar aset digital melalui smart kontrak ya teman. Nah, komponen utama ekosistem DeFi ini itu yang pertama itu smart contract. Nah, inilah fondasi untuk DeFi. Semua proses termasuk pinjam meminjam, perhitungan bunga, sampai likuidasi dikendalikan oleh kode program otomatis. Nah, kedua wallet. Pengguna membutuhkannya untuk berinteraksi dengan DeFi. Contoh paling populer adalah MetaMask, Trust Wallet, and Rabi ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada DEX atau Decentralized Exchange. Nah, contohnya Uniswap. Nah, terus PancakeSwap, terus SushiSwap. Nah, berbeda dengan exchange biasa. Nah, Anda bisa menukar token langsung melalui smart contract tanpa perantara. Nah, keempat, lending. Nah, dan borrowing. Protokol seperti OS dan Compound ini memungkinkan pengguna meminjam dana dengan jaminan kripto. Nah, kelima ada yield farming liquidity mining ya. Teknik untuk memaksimalkan penghasilan dengan cara menyediakan likuiditas. Nah, yang keenam liquidity pool. Nah, kalau kumpulan aset yang digunakan untuk mendukung transaksi di DEX. Nah, pengguna yang menyediakan likuiditas mendapatkan fee sebagai imbalan. Kerja dari DAO atau Decentralized Autonomous Organization itu bentuk tata kelola komunitas di mana
pemilik token dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, cara kerja di platform DeFi ini itu walaupun berbeda bentuk. Nah, sebagian besar platform DeFi ini memilih alur kerja yang serupa ya teman-teman. Nah, yang pertama itu pengguna menghubungkan wallet. Prosesnya tidak membutuhkan akun atau verifikasi identitas. Jadi, uh, bisa langsung menggunakannya tanpa harus menggunakan akun atau verifikasi identitas. Nah, yang kedua ada interaksi dengan smart contract. Nah, contohnya ketika minjam, smart contract memverifikasi jaminan. Terus ketika trading, smart contract juga menghitung harga melalui algoritma seperti AMM. Ketika staking juga smart contract itu memberikan reward otomatis. Nah, terus jika aset tidak dipegang platform, nah dana tetap berada dalam kendali pengguna sampai setujui untuk digunakan smart contract tertentu. Nah, kemudian proses otomatis dan transparan. Nah, semua data dari fee, transaksi hingga saldo. Nah, itu bisa dilihat di real time melalui blockchain explorer ya. Kelima, mekanisme keamanan. Nah, platform biasanya menerapkan itu audit smart contract, terus sistem fisik, nah terus bug bounty, terus dan pembatasan fungsi admin ya teman-teman. Nah, keunggulan dari DeFi ini yaitu yang pertama dari akses global. Itu terbuka untuk siapa saja, kapan saja. Yang kedua ada desentralisasi itu mengurangi resiko single point of failure. Failure. Nah, ketiga transparansi penuh. Nah, transaksi dapat diverifikasi publik. Terus keempat dia rendah, tidak ada middleman seperti bank. Nah, terus kelima cepat dan otomatis. Jadi transaksi diproses tanpa perlu menunggu persetujuan manual. Nah, yang keenam inovasi tinggi nih. Fitur dan protokol DeFi berkembang cepat. Nah, itu keunggulan-keunggulan yang membuat DeFi banyak diminati investor dan pengguna. Nah, terus ada risiko nih dalam menggunakan platform DeFi juga. Nah, yang utama smart contract vulnerability, itu bug dalam kontrak dapat menyebabkan dana hilang. Nah, inilah alasan audit sangat penting ya teman-teman. Kalau ada impermanent loss, nah dialami oleh penyedia likuiditas di DeFi ketika harga aset berubah secara drastis. Ketika ada liquidation risk, nah pada protokol pinjaman, jika nilai jaminan turun di bawah ambang minimum, aset bisa otomatis terlikuidasi. Nah, keempat ada volatilitas harga kripto. Nah, perubahan pasar yang cepat dapat mempengaruhi keamanan pinjaman dan stabilitas protokol. Nah, kelima ada run pool atau exit scam. Nah, itu developer menarik seluruh likuiditas dan kabur ya. Jadi sering terjadi pada proyek kecil yang tidak terverifikasi. Nah, yang keenam itu ada resiko regulasi. Nah, jadi karena tidak diatur secara jelas, pengguna tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi insiden. Nah, ketujuh kesalahan pengguna atau humor error. Nah, salah kirim wallet, salah di jaringan atau interaksi dengan kontrak palsu juga sering terjadi ya di sini. Lanjut, parameter penting untuk menganalisis platform DeFi ini bagian ini sangat krusial karena menentukan apakah platform tersebut aman digunakan atau tidak. Nah, yang pertama itu total value atau TVL ya. Itu semakin besar nilai yang terkunci, semakin kuat likuiditas dan semakin tinggi kepercayaan pengguna. Nah, kedua ada audit smart contract ya. Nah, itu siapa auditor? Nah, terus apakah ada temuan di critical nih? Apakah sudah diperbaiki? Nah, kan dari tokenomics itu dia mengecek distribusi token, supply dan emission, dan mekanisme harga, fungsi token, apakah reward berkelanjutan. Mekanisme governance itu jadi platform harus memiliki tata kelola jelas seperti DAO, voting, dan mekanisme kontrol terbatas untuk admin. Kelima, likuiditas pasar. Ini analisis volume trading dan kedalaman liquidity vol. Nah, terus yang keenam reward insiden. Nah, periksa nih apakah
pernah ada peretasan, likuidasi massal, keluhan komunitas, atau manipulasi harga. Nah, stabilitas infrastruktur, nah, termasuk kecepatan jaringan blockchain, biaya gas, dan tingkat keamanan. Ya. Lanjut, komunitas dan reputasi. Nah, komunitas yang aktif itu komunitas yang aktif, terus dokumentasi lengkap dan tidak dan tim yang transparan adalah indikator keamanan. Kedepannya itu DeFi diperkirakan akan semakin maju nih dengan inovasi seperti reward asset tokenization. Jadi itu aset dunia nyata seperti obligasi dan properti masuk DeFi. Nah, terus ada cross-chain liquidity, all power trading and risk management, hybrid, DeFi models, terus dan regulasi yang lebih jelas. Nah, seiring berkembangnya teknologi dan regulasi, DeFi akan memainkan peran semakin besar nih dalam sistem keuangan global. Nah, jadi itulah tadi pembahasan mengenai analisis platform DeFi ini ya teman-teman. Nah, dengan mengenai konsep dasar risiko hingga cara menganalisis platform, kita dapat lebih bijak dalam memilih protokol yang aman dan menguntungkan. Nah, oke. Selanjutnya saya akan mereview layanan dari DeFi ini, yaitu saya menggunakan aplikasi atau layanan Uniswap. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Nah, oke. Di sini saya sudah ada di tampilan dashboard atau bukan di Uniswap ini ya teman-teman. Jadi sebelum itu saya akan review nih penjelasan singkat tentang Uniswap teman-teman. Jadi Uniswap itu adalah salah satu platform decentralized exchange atau DEX terbesar dan paling inovatif dalam ekosistem DeFi. Dibangun di atas jaringan Ethereum, Uniswap memungkinkan siapa saja untuk menukar token ERC 20 secara cepat, aman, dan tanpa perantara. Uniswap menjadi pionir nih pengguna model automated market maker atau IMM ya, yang mengubah cara orang melakukan trading aset kripto. Nah, jadi apa itu Uniswap? Nah, Uniswap itu adalah protokol pertukaran token berbasis smart contract yang beroperasi secara otomatis tanpa order book dan tanpa pihak ketiga. Nah, semua proses seperti penukaran token, penetapan harga, hingga distribusi dijalankan sepenuhnya oleh kode blockchain. Nah, berbeda dengan exchange terpusat seperti Binance atau Coinbase, nah, pengguna tidak perlu mendaftar atau melakukan verifikasi identitas. Cukup hubungkan wallet seperti MetaMask, lalu bisa langsung melakukan setup token. Nah, cara kerja Uniswap ini, Uniswap tidak menggunakan order book. Nah, logikanya ia menggunakan rumus matematika nih, itu X titik Y atau kali Y ya. Nah, sama dengan K. Jadi X itu jumlah token A dalam pool, nah sedangkan Y itu jumlah token B dalam pool, jika itu nilai konstannya. Jadi rumus ini memastikan bahwa rasio kedua token menentukan harga. Nah, jadi semakin besar transaksi yang mengubah rasio tersebut, semakin besar harga bergerak. Nah, sehingga pool selalu self-dressing. Nah, dengan model ini, jadi tidak perlu market maker, nah, terus tidak ada bid ask, tidak ada order yang menunggu cocok, dan transaksi terjadi instan. Nah, inovasi terbesar Uniswap yang kemudian menjadi standar di seluruh DEX dunia. Nah, liquidity pool sumber likuiditas Uniswap ini, likuiditas Uniswap berasal dari pengguna biasa yang disebut liquidity provider. Nah, LP memutar dua token sekaligus, misalnya TH dan USDC, ke dalam pool dalam jumlah seimbang berdasarkan nilai pasar. Sebagai imbalan, jadi LP ini menerima LP token, bukti kebenaran mereka terhadap pool, terus LP mendapatkan bagian dari trading fee, yaitu 0,3% per transaksi atau di V2 ya, atau sesuai konfigurasi di Uniswap V3.
Nah, dengan konsum ini siapa saja bisa menjadi penyedia likuiditas dan memperoleh pendapatan pasif, teman-teman. Oke, nah, ini tampilannya seperti ini di Uniswap, teman-teman. Di sini ada e-wallet. Artinya e-walletnya kayak nama kita gitu ya. Kayak akun, nah ini akunnya gitu, teman. Terus ini ada scan QR juga. Di sini pojok kanan pengaturan, auto pengaturan kayak biasanya ya, teman-teman. Nah, sini ada buy atau sell nih. Jadi beli atau jual. Nah, juga ada Ethereum nih. Nah, di sini kalian bisa pilih nih, ingin beli atau jual di mana, teman-teman. Terus juga bisa dengan apa, lokasi kalian, misalnya dari Indonesia atau dari mana. Ya. Nah, ini kalian langsung masuk aja di nomor-nomornya. Mau beli berapa atau ngejual berapa ya, teman. Ini ada send itu kayaknya untuk mengirim. Saya juga belum terlalu pasti karena saya juga pengguna baru di Uniswap ini. Nah, sini ada reservasi ini. Ini ada search juga, kalian bisa nyari nih apa eh nama-namanya kayak Ethereum, terus STC, SD Coin, STH, dan masih banyak lagi. Oh, ini kolomnya nih. Misal lagi naik yang mana atau jadi ketahuan nih ada apa kategori kategorinya, teman-teman ya. Swap volume, terus ini swap TPL, market cap, terus increase, price, decrease ya. Tuh. Oh, ini Ethereum, Chainbase, Ethereum, Monet. Nah, ini sini ada swap. Oh, swap sama kayak tadi ya. Jadi ya mungkin segini tampilan untuk aplikasi Uniswap ini. Nah, kelebihan dari keunggulan Uniswap ini tuh pertama itu terdesentralisasi dan tanpa izin ya. Jadi tidak perlu registrasi atau KYC. Nah, tidak ada entitas yang mengontrol dan dana pengguna. Nah, transparansi penuh nih, semua transaksi tercatat di blockchain Ethereum dan bisa diaudit siapapun. Nah, terus akses ribuan token RC20 Uniswap mendukung sangat banyak token. Nah, bahkan token baru yang baru diluncurkan. Nah, terus integrasi luas dengan DeFi lain. Banyak aplikasi DeFi seperti wallet, trading platform, dan YET yang terhubung ke Uniswap. Terus yang terakhir, likuiditas besar dan stabil. Nah, sebagian besar volume perjalanan token ERC20 berada di Uniswap. Nah, terutama pada token DeFi dan token baru ya. Lalu model IMM-nya yang efisien, jadi tidak perlu menunggu order yang cepat. Nah, terus harga juga dihitung dengan otomatis oleh Poler. Nah, risiko nisab yang perlu dipahami. Jadi, sama itu impermanent loss. Nah, LP dapat mengalami kerugian ketika harga jual token dalam pool berubah secara signifikan. Terus kedua, token scam. Nah, karena siapapun bisa membuat token di Ethereum. Nah, juga penuh token palsu atau rug pull ya. Jadi penting untuk mengecek kontrak token sebelum membeli. Nah, jadi ini gas fee tinggi. Jadi karena berjalan di Ethereum, biaya transaksi bisa mahal saat jaringan padat.
Nah, terakhir smart contract risk. Jadi meskipun telah diaudit dan terkenal aman, risiko bug atau eksploitasi selalu ada di dalam dunia DeFi ya teman. Nah, jadi kesimpulan dari apa Uniswap ini penting. Nah, Uniswap bukan sekadar DEX biasa, tapi fondasi untuk dunia DeFi modern. Nah, dia memudahkan siapa saja untuk menukar token dengan cepat, mendapatkan passive income melalui penyediaan likuiditas, nah, mengakses ekosistem DeFi secara terbuka dan berpartisipasi dalam sistem finansial yang lebih bebas dan transparan. Nah, dengan teknologi IMM ini, Indonesia telah mengubah cara dunia memandang pandangan aset digital dari sistem terpusat menjadi sistem yang sepenuhnya otomatis dan terdesentralisasi. Oke, sekian dari pembahasan pada video kali ini. Saya Muhammad Farhan Arfian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.